puasanya lancar nggak? Alhamdulillah. Sejauh ini baru bocor 2 sih. Baru bocor 2. Saya dari kecil kalau puasa itu serius. Ya. Kan sebentar lagi menyambut Lebaran nih, tinggal menghitung hari. Gimana, ada persiapan nggak sih untuk Lebaran sendiri? Iya, paling kita tuh sebelum Lebaran juga kan kita udah apa-apa dikerjain sendiri nih di rumah. Ya, kan lagi nomade. Pada pulang ya. Iya. Jadi kita bagi-bagi kerjaan lah. Saya sendiri ya nyapu, ngepel, bersihin pekarangan. Besok kayak cuci baju nih. Cuci baju nambah. Kita bagi-bagi sama anak-anak. Kalau ini sahur juga begitu, masak juga begitu. Jadi asik aja ya, persiapan Lebaran ini jadi nggak kerasa jadi satu persiapan yang utama ya, karena udah selama sebulan ini udah terbiasa nih pekerjaan-pekerjaan begitu terbiasa, kan. Persiapan makanan sebagainya. Paling lemes-lemes dikit lah. Persiapan Lebaran kita bawa makanan, rencana ngumpul sama keluarga, karena keluarga kita nggak pulang kampung, nggak punya kampung udah. Iya. Kita nggak punya kampung ya, kayak nggak punya. Jadi semua keluarga ada dari ibu bapak saya, dari pihak Marisa juga ada di Jakarta. Jabodetabek semua. lah. Jabodetabek. Jadi buat besok ngumpul di rumah adekku malah di apartemen dia. Jakarta. Berarti emang biasanya adat istiadat kebiasaannya itu selalu halal bihalal gitu? Iya benar. Pasti. Benar. Karena emang itu peristiwa setahun sekali dan juga emang sudah seperti itulah. Ini kan yang namanya Lebaran tuh silaturahmi udah. Iya. Jadi emang dari pagi tuh udah siap, habis sholat tuh udah. Kita. Kalau keluarga sendiri biasanya merencanakan liburan mau kemana nih tahun ini? Tahun ini karena kita juga, kalau dari aku pribadi ya, kita sih ya paling keluarga tuh lebih utamain ngumpul keluarga buat silaturahmi ya, silaturahmi sama keluarga besar juga gitu, buat yang bisa ngumpul, karena momen kayak gini tuh cuma bisa setahun sekali gitu. Jadi ya kalau emang bisa dimanfaatkan untuk silaturahmi, kenapa enggak gitu ya. Dan kita nggak selalu yang kayak keluar kota atau keluar negeri, nggak kayak gitu ya. Ya ngumpul setahun ada berapa kali ya, kalau bisa aja sih. Tapi bukan pada saat Lebaran. Bukan pada saat Lebaran, kita nggak pernah. Tapi kebetulan nih kalau habis Lebaran ya umroh ya. Umroh, ayah sama ibu rencananya mau umroh. Insyaallah kita doa. Iya. Doain aja lancar. Terus kan biasanya kalau misalkan Lebaran tuh selalu ada orang-orang yang kayak takut, ditanya, pasti ada pertanyaan-pertanyaan maut tuh dari orang-orang. Iya. Apa pertanyaannya? Apa tuh? Kapan nikah? Tadi gue juga ditanyain. Udah ya benar. Gimana kamu menanggapi hal itu? Pressure nggak sih sebenarnya Kak? Sebenarnya aku udah terbiasa banget sih. Jadi kayak template kalau menurut gua. Kadang malah akunya yang kasihan, orang nanya gitu jawaban aku nggak pernah bener gitu. Kayak misalnya nih, kapan nikah? Emang situ mau bayarin resepsinya? Sebel kan orang gitu. Jadi kayak ya emang buat aku tuh udah template aja. Jadi tapi aku yakin semua orang yang tanya kayak gitu tuh mereka basicnya sayang dan peduli sama aku. Jadi ya pada akhirnya aku ya bilang doanya aja gitu. Karena pada akhirnya semua itu ya yang di atas yang nentuin gitu. Manusia tuh cuma bisa berusaha, tapi yang nentuin tuh yang ya Allah Subhanahu wa taala, ya enggak sih guys gitu. Iya. Oke, Om kan tadi sempet tuh keundangan di kemarin kan sempat bilang kayak pengen menimbang cucu itu gimana sih? Ya amin. Kan nikah dulu tapi ya say. Ya wajar lah, maksudnya teman-teman saya udah pada punya cucu ya. Tapi saya juga yakin banget kalau dua-dua anak saya tuh memang pengen pada usia pernikahan, maksudnya dia pengen juga sama gitu. Emang belum, yang namanya jodoh itu kan di tangan Allah ya. Jadi memang susah-susah gampang lah gitu. Jadi kadang-kadang juga nggak ada hal yang sifatnya jadi pressure ya. Jadi kalau Allah sudah menentukan ya pasti ada gitu. Saya hanya minta sama Allah, ya anakku pasti udah ada jodohnya kan. Insyaallah. Pertemukanlah aja, gitu aja itu. Amin. Itu aja. Karena sebaik-baiknya jodoh itu yang dari Allah gitu kan. Ya kalau kita terlalu dipaksakan juga sulit ya. Biar gimana, anak-anak saya dua-duanya udah sangat tahu lah cara mencari suami seperti apa gitu kan ya, gitu. Tapi aku berharap ya dia, karena dari kecil saya urus baik-baik, saya pengen dapet suami yang benar-benar baik juga dan sayang sama mereka. Amin, sayang sama orang tua juga. Apalagi Seperti restu aku ibu ya, anak-anak. restu ibu tuh
penting banget gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya nanti udah ketemu calonnya tuh ibu tuh harus klik dulu gitu. Karena aku percaya kalau ibu tuh udah klik, biasanya ayah tuh ngikut aja. Gitu. Iya kan? Bener gak? Iya, Pertama ibu, kedua ibu, ketiga ibu, keempat baru ayah. Iya, itu kalau inget ya. Kalau inget ya kayak. Iya, tapi iya benar, maksudnya ayah kan memang imam keluarga, tapi ya restu ibu tuh penting juga ternyata. Jadi harus ibunya juga harus klik juga. Tapi emang sebelumnya pernah ada pengalaman ibu nggak klik Kak atau gimana? Kalau lebih ke akunya sih, lebih ke akunya gitu. Maksudnya untuk ke depannya kayak kalau misalnya udah ketemu tuh berarti yang jangan cuman gue aja yang cocok, tapi keluar orang tua juga harus merestui ya nggak sih, sama keluarga juga, karena kan nanti kalau misalnya udah nikah juga ya dia kan akan menjadi bagian part of our family juga gitu. Kayak gitu. Terus mungkin ini pertanyaan dari banyak orang ya gitu, cakep banget Kak Bella gitu. Masya kan, Allah, terima kasih. Apa gara-gara? Aku nggak pakai susuk tapi skincarean aja. Skincarean aja. Oh iya. Mungkin pengen tahu. Glowing In the wind. Betul. Aku mirip-mirip Hesti Purwadinata. Ada lagunya tuh. Glowing in the wind. Bukan, itu blowing. Tapi mungkin tipenya seperti apa sih Kak? Atau mungkin Siapa cowok-cowok ya? makanya kayak biar tahu, oh Apa ya? dari gue ngedeketin gitu. Aku tipe tuh yang gue serak sih. Ya mungkin ada sifat-sifat ayah juga yang aku temuin di orang itu, kayak misalnya nih Bella kan karena emang dari kecil suka ngobrol sama ayah, jadi tuh dari mulai urusan kerjaan, bisnis sampai musik tuh aku ngobrolinnya tuh sama ayah gitu. Bukan berarti aku nggak ngobrolin sama yang lain gitu, aku suka ngobrol sama semua orang, cuman yang ngurusin Bella dari kecil tuh ayah gitu. Dan aku ngeliat gimana ayah sebegitu tanggung jawabnya ngurusin keluarga gitu. Jadi ya pasti aku nyari orang yang bisa asik diajak ngobrol dan nyambung sih, bisa jadi partner dan sahabat hidup gitu, dan ya bertanggung jawab pastinya gitu. Ada ini And gak? good looking too. Ada ini nggak menurut Siapa? Kakak cowok red flag itu gimana? Yang gimana? Red nih? flag itu yang toxic ya, yang toxic Dia suka yang ada cambangnya. Oh iya. Keren emang. Brewo, Gue ya aku juga suka. mau punya mantu kayak begitu. Betul, ya belum dapat aja Belum, ya kan. belum. Oke, emang kalau tipenya Om tadi apa aja Om? Tipenya bapakku ya istrinya ayah lah. Kalau di doa aku ya cuma minta satu. Islam. Soleh aja. Soleh. Udah pasti. Iya. Kalau udah soleh udah pasti Islam. Betul. Soleh aja cukup. Iya. Yang lain-lain bisa dicari. Betul. Oke. Tapi bukan Orang soleh baik sebenarnya. ya. Soleh maksudnya sifatnya soleh. Betul. Pernah ada pengalaman pacaran sama yang beda agama nggak Kak? Enggak sih. Enggak. Aku nggak pernah pacaran lagi. gue sering deket sama orang. Jadi maksudnya aku berteman sama siapapun. Cuman kayak nggak pernah yang sampai jadi pacaran gitu. Tapi pernah jalan hangout gitu. Cuman Temennya banyak dia. iya. Kebanyakan mungkin. Enggak, giliran akunya serak mungkin yang ternyata cowoknya udah ada pasangan atau dia lebih milih yang lain, giliran orangnya tertarik, gue kayak aduh gue sebenarnya kok gue nggak serak kayak gitu, kayak jadi emang belum klik gitu loh. Iya kan, mau gimana, tapi aku berusaha, aku berdoa, aku minta terus sama Allah ya. Emang ya belum aja kali, tapi kan bukan berarti nggak dikasih ya, selama kita masih berikhtiar dan bertawakal, insya Allah pasti jalannya ada aja gitu. Iya kan, habis sebagai manusia kita bisanya itu kan. Iya. Mungkin Om gimana kalau misalkan case-nya nanti Kak Bella serak tapi ternyata beda agama, gimana? Jangan dong. Jangan dong. Gitu ya. Susah ya, pasti suruh login ya. Anak-anak saya tuh udah udah mendalami soal agama. Jadi udah nggak usah ngomong lagi, dia yang tahu jawabannya udah. Iya. Maksudnya Aku udah kan tahu jawabannya. jelas kan, Udah tahu jawabannya. Itu ada di Endingnya Quran. gimana? Maksudnya Iya. nggak perlu juga kita mencoba di luar itu, karena mau selamat ya ikutin apa yang kita pelajari di Quran itu. Nyari yang seagama aja nggak nemu Mbak, apalagi yang beda server. Iya, banyak lah. Bener. Ya, kita kan kadang ngobrol giliran waduh beda server, susah juga ya. Soalnya ini Susah. kan Kalau bicara buat suami ya, kalau temenan sih sama siapa aja. long term ya. Kalau ada misalnya hanya salah satu ngikutin yang lain hanya buat menikah aja, pasti nanti suatu saat ada masalah. Udah gitu dia punya anak, punya masalah lagi. Udah gitu udah besar, sampai mendekati maut pun ada masalahnya nanti. Iya kan? Surganya beda nih atau gimana?
Jadi ya intinya ya kita jangan cari masalah kalau udah kita embrace Islam ya sepenuhnya. Iya. Sebenarnya tiap dan banyak masih. Betul. Ya sebenarnya tiap keluarga mungkin raising their kids tuh dengan cara dan prinsip yang berbeda-beda ya. Nah kebetulan kalau di prinsip keluarga inti kami memang bapak ibu dan aku dan Ciki juga memang carinya yang seiman gitu ya. Karena kami punya alasan kami sendiri lah gitu. Gitu aja sih. Jadi ya minta sama Allah juga yang satu serper gitu. Tapi Om sendiri pernah ini nggak sih suka ngasih ujangan nggak sih, kan maksudnya udah life marriage udah dijalanin nih dari lama, ada nggak sih ujangan kayak itu ya luar biasa sampai cowok yang kayak gini-gini gitu, ada nggak Om? Ya iyalah maksudnya kalau ada cowok yang karakternya aneh gitu ya saya maksudnya saya sebagai laki-laki dan sebagai bapak bisa bilang yang baik itu seperti apa, karena saya berproses, saya mencari jati diri saya untuk mencari seperti itu gitu loh. Jadi ya ya saya kasih tahu pasti anak saya supaya dia juga nggak harus jatuh ke orang yang salah gitu kan. Pasti dong kita biar gimana sebagai orang tua itu memberitahu apa yang baik dan sebagainya. Kalau di Islam tuh ada istilahnya, kalau anak sekarang kan ngomongnya sefrekuensi ya, anak sekarang ngomongnya kan. Nah kalau di Islam tuh ada yang bilang katanya sekufu. Apa tuh? Sekufu pernah dengar? Oh, enggak. Sekufu tuh maksudnya jadi ya kita ya prinsip dan cara pandang hidupnya tuh masih ada titik temunya gitu, masih nyambung. Iya. Gitu. Karena aku ngeliat teman-teman aku yang mungkin hubungannya pernah gagal, ya aku juga ngeliat dari perjalanan teman-teman gitu ya. Itu rata-rata mereka udah nggak sekufu lagi, jadi yang cowoknya udah prinsipnya kemana, yang ceweknya juga cara pandang hidupnya tuh lebih condong kemana, jadi nggak nyambung gitu loh ya tujuan hidupnya. Nah kalau sama-sama paling nggak bersinggungan kan itu masih bisa jalan gitu. Iya. Sekufu kalau di Islam kan gitu kan. Iya, frekuensi. Kalau udah gitu. seumur-umur sekarang kan lebih banyak ininya bermain dibanding ya kan emosinya ya. Iya. Perasaan sih harus main, cuman jangan terlalu emosi juga gitu. Main Iya benar-benar. Betul Pak. Atau mungkin kakak ada tertarik gitu sama orang-orang yang sama di dunia entertain kayak ayah? Siapa ya? Oh banyak sih orang Indonesia, banyak banget. Maksudnya anak-anak sekarang, teman-teman aku even banyak banget yang aku kagumin gitu ya. Cuman kan maksudnya kalau jodoh kita nggak tahu ya gitu. Jadi ya pokoknya kalau sekarang yang Bella lakukan adalah aku berusaha untuk membuka kalau networking itu kan pasti penting ya, kita kan sebagai makhluk yang ya maksudnya manusia, kita mencari nafkah insya Allah halal, itu networking itu penting banget. Tapi siapa tahu aja dari networking itu selain pekerjaan mungkin kita bisa nemuin teman hidup juga gitu kan, kayak gitu sih. Terus kita selalu berusaha untuk berbuat baik, nggak jahat sama orang, mungkin perbanyak sedekah ya sih, biar baik yang ngedoain gitu. Orang yang baik gitu. Akan ketemu dengan yang baik. Janji Allah. Iya gitu. Oke, kita mungkin sekarang tentang pembahasan mungkin udah umur segini, apa sih yang masih ingin dicapai atau masih banyak gitu harapan? Aku tuh sebenarnya kalau aku boleh curhat sedikit, aku pengen lebih bermanfaat untuk orang banyak sih dari hal-hal yang aku lakukan gitu. Nah kebetulan kalau misalnya boleh promo sedikit, jadi aku sama ayah dan Ustazah Tere dan juga beberapa teman-teman influencer dan musisi yang peduli sama Palestina, kita lagi bikin movement Mbak gitu. Movement, kita bikin Anthem for Palestine, lagu judulnya Tanah Para Nabi. Nah itu sudah ada di YouTube dan di berbagai digital platforms. Teman-teman udah bisa streaming dan dengerin lagunya. Itu sebagai bentuk perjuangan kita membela saudara-saudara kita di Palestine ya. Jadi dengan teman-teman mendengarkan lagu itu, nanti seluruh royalti insya Allah akan disumbangkan seluruhnya ke Palestine gitu lewat NGO Friends of Palestine Indonesia. Iya, aku nulis lagu itu sama Ustazah Tere dan gitu. Ini musisi yang pertama kali ngerespon. Iya. Kolaborasi ya, karya kolaborasi gitu. Jadi kita para kolaborator ini kita punya pandangan yang sama bahwasannya kita kan biasanya kayak cari duit gitu, ngeluarin karya buat diri sendiri, buat aktualisasi diri sendiri gitu kan, untuk dompet pribadi lah gitu. Kenapa nggak kali ini kita ngeluarin karya yang kita juga menunjukkan sikap kita berpihak kepada kemanusiaan gitu. Kayak gitu sih. Jadi itu mimpi aku, semoga movement yang aku dan teman-teman saat ini sedang lakukan bisa berdampak baik lah gitu. For the freedom of Palestine. Tipenya kakak tuh, tipe-tipe cowok Palestine. Iya benar. Yang banyak yang
tetap sih. Iya. Oke, mungkin Betul. Om Ikang gimana harapannya, masih ada nggak sih apa yang belum kesampaian gitu yang masih mau dicapai? Saya sih ya udah banyak yang saya lakukan ya, maksudnya di musik iya ya, di film juga iya, udah banyak karya yang sudah saya lakukan, ya tinggal aku maintain dan kalau bisa bikin hits lagi lah di situ gitu. Karena biar gimana sebagai musisi itu kita terus harus berproduksi dan berkarya dengan sebaik-baiknya, karena Betul. tujuannya adalah membuat orang lain, hidup orang lain menjadi lebih baik. Betul. Dan juga ada di bidang bisnis juga kan, Properti. di real estate, properti, aku benar-benar menjalankan itu dengan sangat serius dan sangat profesional gitu, baik di di asosiasinya maupun di bisnisnya itu sendiri. Dan itu bisnis yang tough banget kan, yang harus dipikirkan kesinambungannya dan sangat banyak berhubungan dengan berbagai stakeholder, dengan perhitungan yang begitu matang. Jadi aku pikir aku udah happy lah di situ ya, tinggal optimalisasi aja. Intinya sama kakak terakhir, gimana caranya kita membahagiakan orang banyak, membuat hidup orang lain menjadi lebih baik dengan membuat rumah. Ya khususnya saya kan bikin rumah-rumah rakyat juga nih, yang berkualitas, tapi aku bikin itu udah ribuan yang saya bikin, alhamdulillah. Jadi manfaatnya tuh orang dari nggak punya rumah, dia bisa punya keluarga yang sakinah gitu ya, karena punya rumah itu adalah momentum untuk membentuk keluarga yang sakinah. Jadi orang nggak mungkin sejahtera tanpa nggak punya rumah. Jadi rumah itu ya kebutuhan utama untuk membentuk akhlak daripada keluarga. Jadi kita juga, saya ngalamin bener begitu kita pindah ke sini, anak-anak jadi lebih terkoordinasi, pendidikannya, kehangatannya, komunikasinya, itu semua mulai dari rumah. Biasanya ya keluarga yang kurang kurang sukses ya, kata-kata begitu ya, karena ya rumahnya bermasalah gitu. Jadi saya sangat senang sekali saya ada di situ gitu, bisa menawarkan kehidupan orang menjadi lebih baik gitu. Terakhir mungkin harapan baiknya apa untuk kedepannya? Harapan baiknya Bella, kita semua sehat-sehat terus, panjang usia dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Itu dikasih yang terbaik, baik jodoh maupun rezeki. Aku pikir itu, kalau seandainya kita bermanfaat buat orang lain, apa aja pasti kita bisa. Oke, terima kasih.